Pernah nggak sih kamu merasa waktu berjalan lebih cepat seiring bertambahnya usia? Dulu waktu kecil, liburan 2 minggu terasa seperti seumur hidup. Satu hari bisa terasa selamanya. Hari Senin muncul, tahu-tahu sudah Jumat. Tahun baru belum lama, sekarang udah masuk pertengahan tahun. Sekarang, sebulan lewat kayak kedipan mata. Kita bisa melakukan banyak hal, merasa puas, dan menyimpan banyak kenangan. Tapi sekarang, 2 minggu berlalu begitu saja, kadang tanpa bekas, rasanya tidak adil. Tapi ternyata, ada penjelasan ilmiah kenapa waktu terasa semakin cepat. Bayangkan hidupmu seperti perjalanan panjang. Di awal, setiap pemandangan baru bikin kamu berhenti, kagum, menyerap semuanya. Tapi makin lama, jalannya terasa biasa. Kamu hanya lewat dan lupa. Begitulah cara otak kita mempercepat waktu. Bukan karena jam bergerak lebih cepat, tapi karena kita berhenti mengalami sesuatu yang baru. Kenapa begitu? Apakah waktu benar-benar berjalan lebih cepat? Atau otak kita yang mengubah cara kita merasakannya? Dalam video ini kita akan membahas bagaimana rutinitas membuat otak menyingkat waktu, dan kenapa hal ini membuat hidup terasa seperti lewat begitu saja. Sebelum kita bahas satu persatu, jangan lupa tekan tombol subscribe, sebagai bentuk bahwa kita saling mendukung, dan pastinya sebagai bentuk kita menghargai waktu. Bagian pertama, respon otak terhadap waktu. Otak kita tidak punya jam internal seperti arloji. Ia mengukur waktu berdasarkan jumlah pengalaman baru yang diproses. Semakin banyak hal baru yang kita alami, semakin panjang waktu terasa. Sebaliknya, ketika hari-harimu diisi dengan hal yang sama, bangun, kerja, makan, tidur ulang lagi, otak mulai menyamakan semua itu dalam satu template. Hasilnya, hari-hari terasa berlalu begitu saja tanpa kesan mendalam. Neuroscience menyebut ini sebagai efisiensi kognitif. Otakmu sedang menghemat energi. Saat semuanya terasa familiar, ia tidak perlu bekerja keras untuk mengolah atau menyimpan memori baru. Otak kita bukan stopwatch. Ia tidak menghitung detik demi detik. Sebaliknya, otak menyusun persepsi waktu berdasarkan memori dan pengalaman. Semakin banyak pengalaman baru yang kamu alami, semakin penuh rasanya waktu itu. Sebaliknya, saat harimu dipenuhi hal yang sama, rutinitas yang berulang, otak menyederhanakannya. Ia tidak mencatat detail baru karena dianggap tidak penting. Hasilnya, waktu terasa cepat. Bukan karena detiknya berubah, tapi karena otakmu berhenti mencatat. Pernahkah kalian sadar ketika patah hati? Patah hati adalah bentuk stres emosional yang intens, dan otak kita cenderung memberi perhatian besar pada pengalaman emosional tersebut. Ketika perhatian kita sangat fokus pada perasaan sakit, sedih, atau rindu, kita menjadi lebih sadar akan setiap detik yang berlalu. Akibatnya, waktu terasa lebih panjang karena kita menghitung setiap momen. Biasanya saat patah hati, seseorang cenderung menarik diri, kurang melakukan aktivitas yang menyibukkan atau mengalihkan perhatian. Ketika kita tidak terlibat dalam kegiatan, otak kita tidak punya banyak hal untuk diproses, dan waktu terasa melambat karena kita hanya duduk bersama perasaan itu. Penelitian menunjukkan bahwa emosi negatif, seperti kesedihan, kesepian, atau kecemasan, bisa membuat kita merasa waktu berjalan lebih lambat. Ini berkaitan dengan cara amigdala dan sistem limbik otak memproses rasa sakit emosional. Mirip dengan ketika kita mengalami rasa sakit fisik. Semua itu karena kita dalam kesadaran, penuh merespon memori. Meskipun terasa seperti waktu berhenti, kabar baiknya itu akan berlalu. Seiring waktu, persepsi akan mulai kembali normal, terutama ketika emosi mulai mereda dan kehidupan kembali diisi oleh hal-hal yang berarti. Bagian kedua, rutinitas. Pedang bermata dua. Rutinitas itu penting. Ia membuat kita produktif, terorganisir, dan mengurangi stres karena kita tahu apa yang harus dilakukan. Tapi ada sisi gelapnya. Saat rutinitas terlalu dominan, hidup bisa terasa monoton. Hari demi hari berlalu tanpa perbedaan berarti. Dan karena otak hanya menyimpan hal-hal yang dianggap bermakna atau baru, maka ingatan jadi minim, dan waktu terasa menyingkat.
Inilah kenapa 5 tahun kuliah bisa terasa lebih pendek dibanding 1 bulan perjalanan ke tempat yang belum pernah kamu kunjungi. Dalam dunia yang bergerak cepat dan penuh ketidakpastian, rutinitas menciptakan struktur. Ia menyederhanakan keputusan. Seorang atlet misalnya, menjalani latihan yang sama berulang kali bukan karena bosan, tetapi karena itulah jalan menuju sebagai orang yang juara. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari, bangun pada jam yang sama, merancang agenda, dan menyelesaikan tugas secara konsisten adalah bentuk tanggung jawab yang mencerminkan kedewasaan. Tanpa rutinitas, banyak tujuan akan tinggal sebagai wacana. Namun, yang luput dari perhatian adalah bahwa rutinitas yang dijalani tanpa kesadaran dapat mematikan kreativitas, menyusutkan kepekaan, dan menjauhkan manusia dari refleksi. Rutinitas yang awalnya membebaskan kita dari kekacauan bisa berubah menjadi otomatis hidup yang hampa makna. Ketika segala sesuatu dijalani hanya karena sudah biasa, maka kualitas hidup perlahan terkikis. Kita tidak lagi hadir sepenuhnya dalam setiap tindakan, sekadar menjalankan pola, bukan merasakan kehidupan. Maka, yang menjadi penting adalah kesadaran dalam rutinitas. Kita perlu menyeimbangkan antara keteraturan dan kelenturan. Rutinitas yang sehat adalah rutinitas yang dievaluasi secara berkala, disesuaikan dengan perkembangan diri, serta menyisakan ruang untuk spontanitas dan perenungan. Ingatlah, kestabilan tidak harus berarti kekakuan. Disiplin tidak identik dengan stagnasi. Rutinitas yang bijak adalah yang memberi ruang bagi pertumbuhan, bukan yang mengunci kita dalam zona nyaman yang semu. Rutinitas adalah alat. Ia bisa menjadi jembatan menuju pencapaian atau jebakan yang menjauhkan kita dari makna sejati hidup. Maka, mari kita jalani hidup ini dengan kesadaran penuh. Bangun pagi bukan hanya karena alarm berbunyi, tetapi karena ada niat untuk tumbuh. Bekerja bukan hanya karena kewajiban, melainkan sebagai kontribusi bermakna. Jangan biarkan rutinitas menjadi penjara diam. Biarkan ia menjadi pedang yang mengasah kita, bukan yang melukai. Bagian ketiga. Fenomena time compression. Para psikolog menyebut ini sebagai time compression atau penyusutan waktu psikologis. Ini bukan ilusi semata, tapi benar-benar terjadi di level persepsi. Contoh sederhananya, coba ingat apa yang kamu lakukan 2 minggu lalu di hari Selasa. Sulit kan? Tapi kamu bisa dengan jelas mengingat hari libur atau momen unik, konser, pindahan, atau bahkan saat AC rumah rusak. Semakin banyak pengalaman unik, semakin penuh memori kamu. Dan semakin penuh memori, semakin panjang waktu terasa dalam ingatan. Time compression itu adalah kondisi ketika kita merasa waktu berlalu dengan sangat cepat, terutama saat kita melihat ke masa lalu. Misalnya, masa sih 2010 sudah lebih dari 10 tahun lalu? Rasanya itu baru kemarin. Padahal jam di dunia nyata jalan terus, tapi persepsi kita bisa melengkung, seolah waktu meluncur kayak roket. Nah, ada beberapa alasan kenapa otak kita sering menyederhanakan waktu. Rutinitas bikin memori kabur. Kalau hari-hari kita mirip terus, bangun, kerja, makan, tidur, otak nggak terlalu ngerekam hal baru. Akibatnya, waktu terasa kosong saat dikenang, jadi terkompresi. Usia bikin waktu terasa makin cepat. Waktu kecil, 1 tahun terasa sangat lama. Tapi makin tua, 1 tahun rasanya sangat cepat. Kenapa? Karena perbandingan waktu terhadap umur kita makin kecil. Di umur 10, setahun itu 10% hidup kita. Di umur 30, cuma sekitar 3%. Kurangnya pengalaman baru. Saat kita coba hal baru, jalan-jalan ke tempat asing, kenalan sama orang baru, otak kita kerja keras nyerap info. Itu bikin waktu terasa padat dan lebih lambat saat dijalani. Tapi kalau hidup kita flat, waktu terasa ngebut. Fenomena ini nggak cuma lucu-lucuan. Kalau dibiarkan, kita bisa ngerasa kayak hidup tuh cuma numpang lewat. Tahu-tahu udah akhir tahun, resolusi belum ada yang kesentuh. Kita jadi kurang mindful, terlalu sibuk, dan ngerasa waktu dicuri tanpa kita sadari. Jadi, sekarang kamu tahu, waktu itu bukan cuma soal jam dan menit, tapi juga soal persepsi. Kalau kamu merasa waktu terlalu cepat berlalu, mungkin itu sinyal bahwa kamu butuh berhenti sejenak
dan benar-benar menjalani hidupmu. Karena pada akhirnya, bukan soal berapa lama kita hidup, tapi seberapa penuh kita mengisinya. Bagian keempat, kenapa masa kecil terasa lama? Anak-anak mengalami banyak hal untuk pertama kalinya. Pertama kali naik sepeda, pertama kali ke sekolah, pertama kali jatuh cinta. Karena semuanya baru, otak menyimpan semua itu sebagai pengalaman penting. Itulah kenapa masa kecil terasa panjang dan penuh warna. Tapi saat dewasa, kita hidup dalam pola. Bangun, kerja, makan, tidur. Variasi makin sedikit. Dan akibatnya, ingatan tentang waktu juga menyusut. Karena otak anak-anak bekerja, sangat aktif menyimpan hal baru. Waktu jadi terasa padat dan penuh pengalaman. Itu bikin memori masa kecil terasa lebih lama dan berkesan. Semakin dewasa, hidup kita cenderung lebih berulang dan rutin. Bangun, kerja, makan, tidur. Tapi masa kecil, hampir setiap hari beda, dan otak manusia mengukur waktu berdasarkan banyaknya. Pengalaman berbeda, bukan hanya jumlah jam. Jadi ketika hari-hari terasa mirip, waktu terasa lebih cepat berlalu. Anak-anak cenderung mengalami momen dengan penuh perhatian. Mereka lebih mindful secara alami, main bisa sejam, dan benar-benar tenggelam dalam dunia imajinasinya. Sementara orang dewasa sering multitasking, memikirkan masa depan, atau mengulang masalah di kepala. Itu bikin momen terasa lewat begitu saja. Jadi, artinya, masa kecil terasa lama karena penuh pengalaman baru, sedikit rutinitas, dan otak kita saat itu merekam lebih banyak detail. Kalau kamu merasa waktu sekarang terasa terlalu cepat, mungkin itu pertanda untuk menciptakan kembali rasa ingin tahu dan kebaruan seperti saat kecil dulu. Coba hal baru, nikmati momen dan biarkan waktu terasa lebih penuh lagi. Bagian kelima, apakah semua ini buruk? Tidak selalu. Rutinitas bisa jadi fondasi yang kuat untuk stabilitas hidup. Tapi kalau kamu ingin hidup terasa lebih penuh, kamu perlu menyisipkan elemen baru ke dalam harimu. Tidak harus liburan mahal atau pengalaman ekstrim. Bahkan hal sederhana seperti variasikan rutinitas. Coba hal baru, bahkan yang kecil. Jalan pulang dari kantor, sekolah, kampus yang berbeda. Mencoba memasak dengan resep baru, ngobrol dengan orang baru. Dan lakukan aktivitas yang sebenarnya kamu inginkan. Tetapi kamu terhalang oleh sesuatu hal lain. Berlatih mindfulness. Hadir penuh dalam aktivitas, walau hanya saat menyeduh kopi atau mencuci muka. Mindfulness seharusnya kesadaran penuh pada momen saat ini, tanpa menghakimi. Artinya kita hadir sepenuhnya dalam pikiran, tubuh, dan perasaan pada apa yang sedang terjadi sekarang, bukan yang sudah lewat atau yang belum terjadi. Contohnya, saat makan, kita benar-benar merasakan tekstur, aroma, dan rasa makanan. Saat ngobrol, kita benar-benar mendengarkan, bukan sibuk mikirin balasan atau cek HP. Ciptakan momen bermakna, investasi waktu pada hal yang punya nilai emosional, berkarya, membantu orang, mengobrol dari hati. Waktu nggak bisa dihentikan, tapi makna bisa diciptakan. Banyak dari kita bangun pagi, melakukan hal yang sama, bertemu orang yang sama, lalu tidur tanpa ingat apa yang terjadi hari itu. Kita hidup, tapi nggak benar-benar hadir. Padahal, hidup bukan diukur dari berapa lama kita hidup, tapi dari berapa bermakna momen yang kita jalani. Momen bermakna itu tidak harus besar. Bisa sesederhana. Ngeluangkan waktu buat ngobrol dengan orang tua, tersenyum tulus ke orang asing, menulis satu paragraf yang jujur tentang perasaanmu hari ini, atau sekadar menikmati secangkir kopi tanpa tergesa. Setiap hari adalah kesempatan untuk menciptakan satu momen yang berkesan. Satu momen yang bikin kamu merasa, ya, aku benar-benar hidup hari ini. Jangan tunggu liburan, jangan tunggu momen besar. Momen bermakna bisa dimulai dari hal paling kecil, asalkan kamu benar-benar hadir. Karena pada akhirnya, yang akan kamu ingat bukan seberapa cepat waktu berlalu, tapi seberapa dalam kamu menjalaninya. Kurangi distraksi, batasi waktu layar. Fokus pada satu hal dalam satu waktu. Hal-hal kecil itu bisa membuat otakmu berhenti sejenak, memperhatikan dan menyimpan pengalaman itu.
Pernah nggak kamu buka HP cuma sebentar, tahu-tahu udah 1 jam lewat? Sekarang, perhatian jadi salah satu hal paling mahal. Dan layar adalah pencurinya yang paling halus. Notifikasi, scroll tanpa tujuan, buka aplikasi tanpa sadar, semua itu pelan-pelan mencuri fokus, energi, bahkan waktu hidup kita. Padahal waktu dan perhatian cuma bisa dipakai sekali, nggak bisa di-replay. Coba batasi, matikan notifikasi yang nggak penting, pasang timer saat buka media sosial, luangkan 1 jam tanpa layar, dan lihat bedanya. Mungkin awalnya canggung, tapi perlahan, kamu akan sadar, hening itu nggak menakutkan, fokus itu menenangkan, dan hidup ternyata terasa lebih utuh saat kita benar-benar hadir. Kurangi distraksi, bukan karena layar itu jahat, tapi karena hidup terlalu berharga untuk dijalani sambil setengah sadar. Bagian ke-6, apa yang seharusnya kita lakukan? Memperlambat waktu dengan kesadaran. Kalau kamu ingin hidup terasa lebih lambat, bukan soal memperlambat waktu, tapi mengisi waktu dengan kesadaran. Beberapa tipsnya, journaling. Menulis hal-hal yang kamu alami tiap hari membuat otak merekamnya. Lebih dalam, hidup ini cepat, terlalu cepat sampai kadang kita lupa, kita baru saja melewati hari yang penuh makna. Disinilah journaling berperan. Menulis jurnal bukan sekadar curhat, tapi cara untuk berhenti sejenak, memeriksa isi kepala, dan memberi makna pada apa yang sudah kita lalui. Dengan journaling, kita belajar mengenali diri sendiri. Emosi yang tadinya samar jadi jelas. Pikiran yang berantakan jadi teratur. Bahkan hari yang terasa biasa, bisa jadi istimewa saat dituliskan dengan jujur. Journaling membuat kita hadir, membuat kita ingat bahwa hidup bukan soal sibuk, tapi soal sadar. Luangkan 5 menit. Tulis apa yang kamu syukuri, apa yang kamu rasakan, atau apa yang sedang kamu pikirkan. Karena saat kamu menulis, kamu sedang membangun hubungan paling penting dalam hidupmu. Hubungan dengan dirimu sendiri. Mindfulness. Hadir sepenuhnya dalam aktivitasmu, bahkan yang rutin sekalipun. Kenapa mindfulness penting? Mengurangi stres dan kecemasan. Banyak stres muncul karena kita terlalu memikirkan masa depan atau menyesali masa lalu. Mindfulness mengajak kita berdamai dengan saat ini. Meningkatkan fokus dan kualitas hidup. Kita jadi lebih jernih berpikir, lebih produktif, dan bisa menikmati hal-hal kecil yang sering terlewat. Membantu mengenali emosi alih-alih bereaksi spontan, kita jadi bisa merespons dengan bijak. Ini bikin hubungan sosial juga jadi lebih sehat. Kamu bisa melakukan hal-hal seperti perhatian pada napas, 1-2 menit saja. Tarik napas dalam, lalu buang pelan-pelan. Rasakan aliran udara masuk dan keluar. Saat pikiran mulai ngelayang, sadari itu, lalu pelan-pelan bawa perhatian balik ke napas. Cukup 1-2 menit, tapi rutin. Ini seperti riset untuk pikiran, mindful saat makan. Perhatikan warna, aroma, rasa. Makan pelan-pelan, kunyah dengan sadar. Jangan sambil nonton atau scroll medsos. Mindful jalan kaki. Saat jalan kaki, rasakan langkahmu. Perhatikan angin, suara sekitar, sensasi di kaki. Ini bisa jadi bentuk meditasi aktif body scan. Saat rebahan, tutup mata dan pindai tubuhmu dari kepala ke kaki. Rasakan sensasi di setiap bagian tubuh, tegang, lelah, atau rileks. Tujuannya bukan untuk mengubah apapun, hanya menyadari, jurnal syukur, 3 hal per hari. Setiap malam, tulis 3 hal kecil yang kamu syukuri hari ini. Ini melatih pikiran untuk hadir dan menghargai hal-hal sederhana. Hidup hanya bisa dijalani 1 momen dalam 1 waktu. Latihan mindfulness bukan tentang menjadi tenang terus, tapi tentang menyadari dan menerima apapun yang sedang terjadi. Lama-lama, kita jadi lebih damai, fokus, dan tidak mudah hanyut oleh pikiran atau emosi. Belajar hal baru. Otak senang dengan tantangan. Belajar bahasa, alat musik, atau keterampilan baru bisa jadi penyegar pikiran. Membuat proyek kecil, sesuatu yang kamu bangun dan bisa kamu ingat sebagai tonggak waktu. Waktu memang nggak bisa dihentikan, tapi cara kita merasakannya bisa kita bentuk.
Kalau kamu merasa hidup lewat terlalu cepat, mungkin saatnya kamu menambahkan lebih banyak pertama kali dalam hari-harimu. Karena pada akhirnya, bukan soal berapa banyak waktu yang kita punya, tapi berapa banyak hidup yang kita masukkan ke dalam waktu itu. Jangan biarkan hidupmu jadi autopilot. Bangun sadar dan isi harimu dengan hal bermakna. Waktu tidak berubah, hanya kita yang berubah dalam cara kita mengalaminya. Parafrase dari filsuf William James. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga waktu masih memberi kita ruang untuk tetap saling menjaga, berpikir, sadar, dan bertumbuh. Tetap sadar dalam setiap detiknya, karena hidup yang kita jalani bukan milik mereka.